Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira dengan NIM 2104229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko dan kebencanaan, tugas jurnal 2, dan ini dari kelompok 2 dengan judul Pengalaman Manajemen Bencana Terpadu dari Orang-orang dengan Disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Adapun anggota kelompok dua adalah dengan saya sendiri, Muhammad Alvin Hidayatullah dan Yuzetri. Latar belakang. Turki berstatus sebagai negara berisiko tinggi dalam hal bencana dan berada di peringkat teratas dalam daftar negara-negara dunia. Menurut laporan Index for Risk Management pada tahun 2020 dan 2021, dengan 5 poin, Turki dikategorikan dalam kelompok risiko tinggi dan menurut Indeks Risiko Dunia, di antara 180 negara, Turki terdaftar sebagai negara paling berisiko ke-113 dengan skor risiko 5,6. Para penyandang disabilitas ortopedi menghadapi berbagai tantangan selama bencana seperti terganggunya jaringan pendukung yang terdiri dari keluarga, teman, dan pengasuh profesional, kerusakan atau kehilangan perangkat dan alat yang membantu mobilitas, dan kesulitan saat mengakses titik kumpul atau area pengungsian. Masalah-masalah ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan dimiliki oleh para penyandang disabilitas, namun juga karena sistem pengurangan risiko bencana dan sistem tangkap darurat bencana yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas. Di Turki terdapat kekurangan yang signifikan dalam inklusi penyandang disabilitas dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Meskipun ada dokumen-dokumen yang dibuat untuk mempersiapkan dan melatih individu-individu dalam menghadapi bencana, dokumen-dokumen tersebut tidak inklusif. Selain itu, para penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam program-program pelatihan bencana, dan mereka yang ingin mendapatkan pendidikan tidak bisa mendapat pelatihan tersebut karena alasan-alasan seperti kurangnya personil yang berkualifikasi dan masalah-masalah arsitektural. Meskipun belum ada rencana pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi dan nasional sampai saat ini, para penyandang disabilitas telah dimasukkan ke dalam dua prioritas strategis dalam rencana pengurangan risiko bencana Turki yang baru. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode model fenomenologi yang merupakan salah satu pola penelitian kualitatif. Fenomenologi berfokus pada pengalaman orang. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami hanya aspek-aspek tunggal dari suatu fenomena atau peristiwa. Pola fenomenologi menggunakan tiga model utama sebagai metode: eksistensialis, transendental, dan hermeneutis. Penelitian ini menggunakan fenomenologi transedental. Fenomenologi transedental adalah penggunaan pengalaman interpretasi dan pemikiran peneliti dengan menanggalkannya dari data penelitian. Hasil riset, para peneliti para peserta mengalami 5 jenis bencana yang berbeda: gempa bumi, banjir, wabah penyakit, kebakaran, dan hujan es. Pengalaman para penyandang disabilitas ortopedi dalam proses penanggulangan bencana terpadu dikaji berdasarkan tiga tema utama. Tema-tema tersebut adalah persiapan menghadapi bencana, kesulitan dihadapi pada saat bencana dan pasca bencana, serta pelajaran didapat dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Persiapan terhadap bencana, ada tahap persiapan awal, masalah aksesibilitas dalam pelatihan bencana, sistem peringatan dini bencana yang kurang, kesediaan untuk berpartisipasi yang kegiatan sukarela, pengecualian. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ortopedi selama bencana adalah masalah evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang sulit diakses, bantuan yang sukses diakses, dan kesulitan mengakses kendaraan dan alat bantu mobilitas. Pelajaran dapat dipetik dari proses penanggulangan bencana. Pengecualian. Para penyandang disabilitas ortopedi mengatakan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam berbagai proses penanggulangan bencana seperti pelatihan tentang bencana, menjadi sukarelawan, dan permintaan bantuan pasca bencana. Dukungan keluarga dan komunitas sangat-sangat penting dalam mengatasi masalah. Para penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa kapasitas penanggulangan dan ketahanan mereka meningkat berkat dukungan keluarga dan masyarakat yang kuat selama dalam
yang kuat selama dan setelah bencana. Para peserta menyatakan bahwa mereka menerima dukungan psikologis, finansial, dan kepedulian dari keluarga dan masyarakat. Tidak diikutsertakan dalam proses manajemen bencana yang terintegrasi. Para peserta penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka tidak cukup dilibatkan dalam proses manajemen bencana terpadu. Nah, oleh karena itu mereka mengalami kesulitan saat terjadi bencana. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah dibandingkan dengan individu lainnya, penyandang disabilitas lebih terkena dampak bencana. Penelitian dilakukan ini dengan tujuan mengungkap pengalaman penanggulangan bencana terpadu penyandang disabilitas yang menggambarkan permasalahan masyarakat penyandang disabilitas ortopedi menghadapi sebelum, selama, dan setelah bencana serta pembelajaran dapat diambil. Sebagai hasil dari penelitian ini yang kami miliki mengidentifikasi bahwa penyandang disabilitas ortopedi memiliki tingkat kesiapsiagaan rendah terhadap bencana dan rendahnya partisipasi dalam pelatihan dan kegiatan sukarela. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi ilmu bagi saya dan orang banyak. Saya tutup membacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.